Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku udah pilih kalian satu film fantasi yang menarik banget nih guys. Judulnya Monster High the Movie. Nyeritain tentang sebuah sekolah yang dikhususin untuk para monster, kaum manusia dan penyihir juga dilarang masuk. Nah, tapi ada satu cewek yang terlahir berbeda nih. Penampilannya kayak remaja monster yang lain. Tapi sebenarnya dia itu monster setengah manusia. Kira-kira gimana ya nasibnya di sekolah itu? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi kita bisa lihat nih, ada satu cewek yang jago banget main skateboard. Tapi karena kurang fokus, dia jadi jatuh. Dan identitas aslinya jadi ketahuan deh. Ternyata dia bukan manusia guys, tapi monster. Ngeliat itu, manusia di lapangan langsung heboh dan berusaha ngejar. Untungnya cewek itu berhasil kabur. Nah, jadi cewek rambut keriting ini namanya Claudine guys. Ibunya monster serigala dan ayahnya manusia. Jadi ya bisa dibilang, dia ini manusia setengah monster serigala. Kebetulan hari itu ulang tahunnya. Dia ngerayain sama ayahnya nih yang baik, dan sayang banget sama dia. Walau sedihnya, ibu Claudine udah gak ada. Di situ Claudine ngasih tahu ayahnya kalau dia baru aja diterima di sekolah khusus monster, yang namanya Monster High. Ngedenger itu, ayah khawatir nih, karena sekolah monster itu terlarang untuk manusia. Yang bisa sekolah di situ, ya monster sejati berdarah murni. Sementara Claudine ini kan campuran setengah monster, setengah manusia. Di situ Claudine berusaha ngeyakinin ayahnya, karena selama ini dia sebenarnya selalu kesepian. Dia kan gak mungkin bergaul sama manusia. Makanya dia pengen ketemu sama monster-monster lain biar punya temen. Claudine yakin pasti gak bakal ada yang tahu deh kalau dia punya keturunan manusia. Si ayah akhirnya setuju, dan tiba nih, di mana harinya Claudine berangkat menuju sekolah itu. Jadi sekolahnya ternyata tersembunyi di hutan guys, dan harus melewati portal gini. Sampai di sekolah, Claudine ketemu sama berbagai monster yang unik-unik. Ada Dracula, manusia berambut ular, sampai Cleopatra juga ada dong. Setelahnya, Claudine berusaha nyari kamar asramanya yang gak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya, dari tembok muncul pintu rahasia. Dan akhirnya, Claudine bisa nemuin kamarnya nih. Di asrama itu, dia bakal tinggal bareng sama dua monster lainnya. Cewek biru rambut pirang ini, namanya Frankie. Dia ini monster yang terbuat dari mayat. Kebetulan, Frankie ini terbentuk dari mayat para ilmuwan jenius guys. Makanya, walau bagian tubuhnya sering copot-copot, Frankie ini pinter banget. Dia tahu segala hal. Udah gitu, yang penampilannya Blackpink ini namanya Laura. Dia bukan K-pop idol ya guys, dia Dracula. Keesokan harinya, Claudine kelihatan semangat banget nih. Untuk pertama kalinya, dia bisa keluar jalan-jalan bebas dan ketemu sama remaja-remaja masa lain. Nah, tapi ada satu cewek pink nih, yang ngerasa paling cantik. Namanya Cleo. Dia selalu saja mengganggu masa-masa lain. Claudine dan Frankie dibilang jelek. Untungnya Claudine gak lemah guys. Dia ngelawan balik supaya Cleo gak ganggu lagi. Di situ cowok rambut ular ini jadi terpesona sama keberanian Claudine. Gak lama, Claudine disuruh datang ke kantor kepala sekolah. Unik, ibu kepala sekolahnya ternyata monster yang bisa nyempetin kepala yang gini guys. Sebagai murid baru, Claudine ditanya-tanya nih. Dan di situ Claudine bohong. Dia bilang ayahnya juga monster, bukan manusia. Karena gugup, tiba-tiba aja cakar monsternya Claudine jadi hilang. Padahal dia nggak boleh ketahuan kan kalau sebenarnya keturunan manusia. Beruntung akhirnya Claudine bisa cepat-cepat pergi dari situ. Dan identitasnya jadi nggak ketahuan. Dan pagi itu, pelajaran di kelas selanjutnya dimulai nih. Dan Pak Guru ini ngejelasin kalau kaum manusia adalah musuh terbesar untuk para monster. Bahkan dulu ada monster setengah manusia yang sekolah di situ. Namanya Hai. Setelah dia ketahuan kalau darah campuran, dia diusir dari sekolah itu. Sedihnya, keberadaannya juga ditolak sama manusia. Karena dianggap monster kan? Sampai akhirnya, dia dihabisi. Si Pak Guru juga cerita, sebenarnya dulu Hack pas sekolah juga sempat nyiptain ramuan yang bisa ngubah dia jadi monster seutuhnya.
Sayangnya, dia keburu diusir. Keberadaan ramuan itu sekarang jadi misteri deh. Karena takut nasibnya bakal diusir juga sama kayak Hai, Claudine jadi penasaran dan berusaha nyari info di perpustakaan. Dia pengen nemuin ramuan itu supaya bisa jadi monster seutuhnya. Nah, tapi karena lampu di perpustakaan itu kedip-kedip, Claudine jadi ketakutan merinding. Padahal, tiap panik penampilan manusianya jadi muncul. Pas banget. Di situ ada Frankie. Jadi ketahuan deh kalau dia ini setengah manusia. Untungnya karena mereka itu bestie, Frankie janji bakal jaga rahasia Claudine. Dia juga baik banget, mau bantuin Claudine nemuin ramuan itu. Malam harinya, Claudine yang nyusun rencana, tiba-tiba disamperin sama cowok ular ganteng. Ternyata Cleo ini suka sama si cowok ular itu. Dia jadi cemburu dan ngedatin Claudine nih. Karena Cleo ini berisik, Laura si Dracula diem-diem bacain mantra yang bikin wajahnya Cleo muncul jerawat. Panik deh. Setelah dirasa aman, Claudine dan Frankie mulai menelusuri lokasi laboratorium tempat ramuan itu. Mereka ngelakuin penelusuran diam-diam dengan modal informasi dari buku perpustakaan. Lokasinya ada di kuburan, dan di situ ada bangunan tertutup yang pintunya nggak bisa dibuka. Di saat lagi bingung karena nggak bisa masuk, Claudine dan Frankie malah mergokin Laura yang diam-diam lagi belajar sihir. Padahal ilmu sihir itu dilarang di sekolah monster. Laura udah panik takut dilaporin. Tapi teman-temannya ini kan baik. Mereka mau bantuin Laura belajar sihir sampai jago. Claudine juga ngasih tahu rahasia besarnya. Kalau Claudine tuh monster setengah manusia. Di situ Laura yang jago sihir jadi mau bantuin Claudine juga nih buat nemuin jalan masuk ke bangunan misterius itu. Awalnya mereka kira jejak telapak tangan ini kunci pintunya kan. Udah dicoba beberapa kali, nggak ngefek apa-apa. Pintunya nggak kebuka, guys. Laura juga nyoba-nyoba mantra sihir, tapi nggak berhasil. Pintunya tetap ketutup. Jadi ya udah, mereka nyerah dulu dan nanti bakal balik lagi kalau udah nemu caranya. Tapi tanpa disadari, dari tadi ternyata ada bayangan misterius yang merhatiin mereka. Keesokan harinya, Laura ngasih tahu kalau dia udah nemuin mantra baru yang kali aja berhasil ngebuka pintu misterius itu. Nah, tapi mantranya butuh ramuan, guys. Mereka butuh tulang raksasa. Dan untungnya, di ruangan kepala sekolah itu ada. Jadi diam-diam pas si kepala sekolah ke toilet, mereka ambil tulangnya. Dan mantra sihir itu juga butuh bisa ular, guys. Claudine akhirnya ngedatengin si cowok ular. Dan awalnya, dia mau ngambil bisa ularnya diam-diam. Ya, tapi susah. Dan dia malah ketahuan. Untungnya cowok ular ini baik, guys. Claudine akhirnya berhasil ngambil bisanya. Setelah bahan-bahan terkumpul, 3 sahabat ini langsung pergi lagi ke kuburan. Sialnya, mantra sihir baru itu ternyata nggak ngefek, guys. Pintunya masih belum mau terbuka. Bahkan, siangnya lagi pas balik ke asrama, mereka ketahuan kan, keluar malam-malam. Cleo juga ngelaporin kalau waktu itu Laura ngegunain kekuatan sihir buat munculin jerawat di wajahnya. Padahal kan sihir dilarang. Jadi Laura dihukum deh. Semua alat sihirnya disita. Tiba-tiba aja ada gempa, guys. Bangunan sekolah itu bergetar. Hampir aja Cleo ketimpa. Untung Claudine kerjap nolongin. Di situ Cleo bingung. Kok Claudine yang sering dijahatin malah bersikap baik sama dia. Setelah balik ke kamar asrama, Claudine ngerasa bersalah karena teman-temannya jadi dihukum. Akhirnya dia mutusin buat ninggalin sekolah itu dan kembali aja ke dunia manusia. Karena dia takut kalau suatu hari rahasianya terbongkar, 2 sahabat ini juga jadi kena masalah. Nah, tapi keesokan harinya, Laura dan Frankie malah nyusulin Claudine. Apapun yang bakal terjadi, mereka mau ngadepin sama-sama. Makanya, Claudine disuruh balik nih. Awalnya Claudine nggak mau, guys. Karena biar gimana pun, dia bukan monster sejati. Dia merasa nggak layak ada di sekolah itu. Sampai tiba-tiba, Claudine yang mau pergi malah terjatuh. Dan dia jadi keinget sama jejak telapak tangan di bangunan misterius. Langsung aja nih, mereka bertiga balik ke dunia monster dan coba buka pintu itu lagi. Kali ini Claudine nempelin tangan manusianya. Dan ajaibnya, pintu bangunan itu langsung kebuka, guys. Frankie juga nemuin tombol yang ngebuka pintu rahasia menuju ruang laboratorium. Nah, tapi tanpa mereka sadari, ternyata ada seseorang yang diam-diam ngikutin. Mereka terlalu fokus, dan akhirnya Claudine berhasil nemuin ramuan yang dia cari. Kalau diminum, dia bakal jadi monster sejati. Tapi tiba-tiba aja, Claudine ngerasa ragu, guys. Karena kalau dia berubah jadi monster seutuhnya, dia bakal kehilangan sisi manusianya.
dia bakal lupa sama ayahnya. Tiba-tiba aja si Pak Guru muncul, langsung merebut dan minum ramuan ajaib itu. Di luar dugaan, guys. Ternyata si Pak Guru ini juga setengah manusia. Makanya, dia butuh ramuan itu untuk jadi monster seutuhnya. Sayangnya, Pak Guru ini ternyata punya niat jahat, guys. Dia punya dendam, karena selama ini kaum manusia setengah monster selalu dikucilin. Begitu jadi monster sejati, dia jadi dapat kekuatan. Dia mau balas dendam, mau ngancurin sekolah itu. Bahkan, si Pak Guru juga jadi nyerap kekuatan dari monster lain. Kekuatan Laura diambil. Dengan berani, Frankie ngelawan Pak Guru. Tapi sulit, guys. Dan mereka bertiga jadi dikunciin di bangunan itu. Untungnya, Frankie bawa handphone dan langsung minta bantuan. Dan kekuatan Laura ternyata masih bisa dipakai buat ngebuka gembok. Gak lama, teman-teman sekolahnya udah pada ngumpul di situ. Mau ngelawan si Pak Guru jahat. Dengan berani, si cowok ular maju nih. Yang menata mata ularnya bakal berubah jadi batu. Kekuatannya ternyata bisa diserap sama si Pak Guru. Dan yang ada, malah dia nih yang berubah jadi batu. Karena panik, lagi-lagi penampilan manusianya Claudine malah muncul dong. Teman-temannya yang lain jadi pada tahu nih. Untungnya para monster cilik ini tetap fokus mau ngelawan si Pak Guru. Dan di situ, Cleo yang cerdik punya ide, dia nyuruh Claudine yang maju. Karena kekuatan monster gak akan ngefek ke manusia. Rencananya ternyata berhasil, guys. Dia pakai kamera selfie handphone, dan si Pak Guru jadi natap matanya sendiri. Dia akhirnya jadi batu. Pak Guru kalah dong. Dan kekuatan yang dia serap akhirnya kembali ke pemiliknya. Situasi kembali aman. Dan karena kejadian itu, rahasianya Claudine jadi ketahuan nih. Besoknya ayah Claudine yang manusia itu dipanggil ke sekolah. Dan di situ Claudine udah sedih. Harus ngucapin salam perpisahan ke teman-temannya. Sampai tiba-tiba si kepala sekolah ngasih tahu kalau si ayah diundang untuk ngerayain penerimaan Claudine di sekolah itu sebagai murid pertama yang monster setengah manusia. Sekarang sekolah itu nggak akan ngebedain lagi, guys. Bahkan sihir yang awalnya dilarang, sekarang boleh dipelajari. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana, guys? Ternyata kehidupan sekolah monster seru juga ya. Kalau kalian terhibur nih sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.